Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairin ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Amma ba'd. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah itu bukan berkenaan dengan akidah, bahkan tidak berkaitan dengan syariat. Tetapi dosa pertama dilakukan oleh iblis adalah karena berkaitan dengan akhlak, bahwa kemudian dikaitkan dengan fikih atau syariat atau hukum karena melanggar perintah Allah. Tetapi ketika iblis tidak mau sujud, tidak mau sungkem kepada Adam, belum dihukum. Kapan dihukumnya? Ketika dia berkata, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Makanya aku tidak mau sujud sungkem kepada Adam itu karena aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan dia kau bikin dari tanah. Jadi dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk iblis ini berkenaan dengan akhlak sungkem. Iblis anti sungkem. Hamba Allah yang dimuliakan, belakangan ini saya mendengar ada sekelompok teman yang berdiskusi karena ada tradisi bangsa Indonesia yang suka sungkem di pangkuan orang tua. Ada di antara hamba-hamba Allah yang mengatakan bahwa perbuatan sungkem itu haram dan itu mendekati kemusyrikan karena sujud hanya diperbolehkan kepada Allah. Pertanyaan kita, benarkah? Hamba-hamba yang dimuliakan, kita ingin meluruskan dulu persoalan istilah sungkem itu jadi dua makna. Ketika seorang anak anak manusia nyungkur di pangkuan seorang ayah atau seorang ibu atau seorang ulama atau seorang soleh, maknanya tidak akan lepas dari dua. Yang pertama ciuman, yang kedua sungkeman. Kalau soal cium mungkin tidak terlalu banyak masalah di antara kita, soal namanya cium itu kan biasa-biasa saja. Cuma kadang-kadang kalau jadi pertanyaan, dimunculkan pertanyaan secara fikih, pasti timbul masalah. Kenapa? Perasaan tiap hari kita nyium kembang nggak ada soal. Tidak ribut kita cium bunga karena pengen tahu aromanya. Kita misalnya cium buah duren biasa saja, tidak ada masalah. Nempel hidungnya di duren, ingin tahu kayak apa, mateng apa belumnya. Kita juga biasa cium bocah, sudah tidak ada masalah. Bahkan kita kalau melihat orang yang jatuh dari motor nyium aspal juga kita tidak pernah nolong, tidak ribut ada cium aspal. Cuma jadi pertanyaan, jadi masalah karena dipertanyakan, bolehkah menurut syariat mencium seperti itu? Kita rinci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan pada kita semua, para sahabat telah mencontohkan pada kita semua, bahkan para ulama juga mencontohkan pada kita semua. Ada beberapa ciuman yang dibenarkan dan disyariatkan. Contoh satu, cium hajar aswad, batu yang kita cium gak pernah ribut dan itu disepakati oleh para ulama. Bahkan kita kalau sedang tawaf suka ribut di sana, rebutan cium hajar aswad. Empet-empetan kita lakoni hanya ingin mencium hajar aswad. Kenapa? Karena ada contohnya dari Rasulullah. Rasul juga biasa mencium istrinya. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan,
bahwa Rasul itu qabbala ba'dha nisa'ihi summa qama ila shalah wa lam yatawadda. Aisyah melaporkan bahwa Rasulullah itu pernah mencium istrinya kemudian sholat tanpa wudu terlebih dahulu. Ini yang kemudian menimbulkan fikih, apakah sentuhan kulit laki-laki perempuan batal atau tidak. Tapi madhab Syafi'i nanti akan menguraikan panjang bahwa kemungkinan bahwa diantaranya ciuman Rasulullah pada istrinya itu khusus buat beliau. Kenapa? Tidak ada setrumnya saat itu, karena setrumnya sedang di-off oleh Rasulullah. Lalu kalau misalnya jamaah Masjid As-Salam diizinkan mau sholat cium istrinya, rame di masjid nyetrum kabeh. Tapi ada yang penting di sini, Rasul mencium istrinya di depan para sahabatnya akan sholat dan dia tidak berwudu, cium istrinya. Kemudian Rasul juga terbiasa mencium anaknya. Kalau masuk rumah Fatimah atau Fatimah masuk ke tempat beliau, beliau peluk, beliau cium. Begitupun ketika Rasul masuk ke tempat Fatimah, datang peluk dan cium. Rasul dipersilahkan duduk, itu sudah biasa, tidak ada masalah. Bagaimana dengan cium yang lain? Ada cium-cium yang lain yang kemudian dipersoalkan oleh sebagian orang. Misalnya mencium Al-Quran, mushaf Al-Quran. Kalau kita sedang pegang mushaf Al-Quran, kemudian kita angkat Qurannya, kita cium. Ada yang mengatakan ini bid'ah dolalah, ini menyesatkan. Tapi bangsa Indonesia sudah biasa melakukannya. Apa ada dasar sandarannya? Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang ini. Dia dalam Majmu' Fatawa. Apa kata Ibnu Taimiyah? Aku tidak pernah menemukan seorang ulama salaf yang mengerjakan ini, tapi ada sebuah keterangan bahwa Ikrimah bin Abu Jahal itu pernah dan biasa membuka Quran, kemudian dia tempelkan mukanya di Quran itu, tempelkan Quran di mukanya sambil berkata, kalamu rabbi, ini firman Tuhan. Yang dia pegang bukan kertas sembarangan. Jadi kalau dia mencium mushaf Al-Quran, sebenarnya dia sedang mengagungkan tempat ditulisnya firman Allah. Ini kemungkinan yang pertama. Ketika kita bersidekuk, sungkem di pangkuan orang tua, bisa jadi itu adalah karena ciuman, sedang mencium tubuh orang tua. Bagaimana dengan cium tangan? Sama, cium tangan juga disyariatkan karena Rasul pernah ketika mengutus pasukannya untuk berangkat perang, kemudian pasukannya itu malah ada yang kabur. Saat mereka pulang ke Madinah tidak berani bertemu Rasulullah. Saat bertemu Rasul mereka mengatakan, ya Rasulullah, nahnul farrarun, kami ini orang-orang yang kabur dari medan perang wahai Rasulullah. Sebagai pemimpin yang luar biasa, Rasul mengatakan, tidak, kalian tidak kabur dari medan perang. Antumul akkarun, kamu adalah orang-orang yang cari strategi untuk kembali maju ke medan perang. Lalu para sahabat nyungkur mencium tangan Rasulullah. Kata Nabi, ana fi atukum, aku bersama kamu semua, cium tangan, tidak ada masalah. Kemungkinan yang kedua, ketika seseorang anak manusia, hamba Allah, menyungkur di tubuh orang tuanya, menyungkur di pangkuan bapak dan ibunya, atau ulama atau orang yang dimuliakannya, bisa jadi itu adalah bagian dari sujud. Benarkah setiap sujud itu diharamkan? Ternyata ayat pertama yang berkenaan dengan sejarah terjadinya dosa manusia, dosa makhluk adalah wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Jadi yang tidak mau sujud kepada Adam adalah iblis. Ayat ini mengisyaratkan menurut sebahagian ulama termasuk At-Tabatabai bahwa ayat ini mengizinkan manusia untuk bersujud, sembah sujud, bukan nyembah ibadah pada umat manusia, tapi sujud tahiyatin juga yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Wa rafa'a abawayhi 'ala 'arsy wa kharru lahu sujada. Kemudian Yusuf mengangkat ayahnya dan ibunya duduk di singgasana, semua saudaranya sujud menyungkur pada dia. Lantas kenapa tidak boleh sujud? Memang ada yang mengatakan haram sujud karena apa? Sujud hanya untuk Allah. Tapi bagi mereka yang sujud sungkem, maknanya apa? Sujud ada dua, ada sujud tahiyah, ada sujud ibadatin. Yang tidak boleh adalah sujud peribadatan. Sebab seandainya sujud penghormatan tidak boleh kan, kenapa Allah sendiri menyuruh malaikat sujud kepada Adam?